Oke, dari record. Oke, Hmm, nanti kita mulai ya. udah. Oke. Selamat pagi, sore, dan malam semuanya. Kali ini kami dari kelompok satu akan memaparkan hasil dari karya tulis ilmiah kami. Kami mengangkat sebuah tema ataupun judul yaitu analisis kerjasama BMW dan Toyota dalam pengembangan energi hidrogen sebagai upaya mengurangi dampak lingkungan. Dan kami sendiri terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Dava Zaka Fauzi dengan NIM 106224084. Lalu ada saya Justin Timoteo Resvaliano dengan NIM 106224080. Selanjutnya ada Andika Dwi Kuswardana dengan NIM 106224036. Dan yang terakhir ada Maruli Aksan McBrien Mulia dengan NIM 106224082. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dava. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari karya tulis ilmiah kami. Dalam beberapa dekade terakhir, isu perubahan iklim dan dampak lingkungan penggunaan energi fosil telah menjadi perhatian global. Berbagai negara dan perusahaan terus berupaya untuk eh, mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mencapai target yang lebih baik. Nah, salah satu kontributor yang menyebabkan emisi karbon itu adalah transportasi dan industri otomotif. Nah, karena tingginya konsumsi bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor, maka kebutuhan untuk beralih ke energi baru dan terbarukan menjadi semakin mendesak. Nah, jadi penelitian ini itu bertujuan untuk menggali aspek kolaborasi lintas perusahaan strategi bisnis dan riset bersama yang dilakukan oleh BMW dan Toyota dalam pengembangan energi hidrogen sebagai pengganti bahan bakar fosil serta mengurangi dampak dari emisi yang dihasilkan produksi otomotif. Lanjut ke bagian rumusan masalah, ada beberapa pertanyaan yang muncul. Yang pertama itu bagaimana bentuk kerjasama strategis yang dijalin antara BMW dan Toyota dalam pengembangan energi hidrogen. Lalu yang kedua, apa saja inovasi yang dilakukan oleh BMW dan Toyota. Dan yang terakhir, bagaimana proses kerjasama yang dilakukan oleh BMW dan Toyota dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya masuk ke dalam metode penelitian akan dijelaskan oleh Brian. Hmm. Nah, untuk metode penelitian di sini penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis artikel yang berkaitan dengan kerjasama antar BMW dan Toyota dalam pengembangan energi baru, khususnya energi hidrogen. Pendekatan kualitatif dipilih karena mungkin penulis untuk mendapatkan hasil yang objektif dan dapat generalisasikan berdasar data yang terukur. Penulisan karya ilmiah ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara kerjasama strategis, inovasi, teknologi, dan pengurangan dampak lingkungan. Desain penelitian yang digunakan adalah AWK, analisis wacana kritis, dan studi literatur melalui analisis artikel, jurnal, dan berita resmi dari BMW dan Toyota, di mana kami mengumpulkan artikel, jurnal, dan berita yang terkait dengan materi kami untuk kami analisis dan diambil kesimpulannya. Sekarang, Selanjutnya, Andika oh, dipersilakan. eh, oke, sekarang saya akan membahas apa saja hasil dari pembahasan yang kita dapatkan. Pertama, faktor munculnya sumber energi baru. Kendaraan kendaraan hidrogen fuel cell memberikan peluang besar dalam strategi industri transportasi secara jangka panjang untuk penggunaan energi bersih yang berkelanjutan, terutama jika kepopuleran penggunaan kendaraan dengan bahan bakar bersih meningkat.
Dua, kerjasama antara BMW dan Toyota. Dalam kerjasama kolaborasi antara dua perusahaan otomotif terbesar ini, mereka menyatakan sudah berkomitmen untuk mengembangkan teknologi fuel cell serta mereka sudah berusaha untuk mengembangkan jaringan infrastrukturnya. Karena selama ini Toyota lah yang sudah mengembangkan pemakaian hidrogen agar bisa digunakan secara optimal. Namun, tantangannya adalah modal untuk melakukan pengembangannya yang memakan biaya yang sangat besar. Oleh sebab itu, kerjasama dengan BMW menjadi hal yang penting untuk Toyota. Sementara bagi BMW, kerjasama ini sangat menguntungkan mereka karena mereka salah satu perusahaan di Jerman yang paling konsisten dalam mengembangkan teknologi hidrogen sebagai bahan bakar kendaraan. Next. Yang ketiga itu ada laporan tahunan perusahaan BMW dan Toyota. Teknologi kendaraan bahan bakar eh, teknologi kendaraan bahan bakar hidrogen memberikan emisi gas rumah kaca yang sangat rendah, bahkan hingga 0%. Serta teknologi ini mengurangi eksploitasi bahan bakar fosil dengan cara beralih ke sumber energi terbarukan yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Dan empat, terakhir, mengurangi pencemaran polusi terhadap lingkungan. Teknologi kendaraan berbahan bakar hidrogen, eh, oh, eh, teknologi ini mengurangi eksploitasi bahan bakar fosil dengan cara beralih ke sumber energi terbarukan yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Next. Hasil apa ya? Hasil dari pembahasan dampak energi baru terhadap lingkungan. Satu, penurunan emisi karbon. Seperti yang dijelaskan tadi, kendaraan berbasis hidrogen biasanya hanya menghasilkan air sebagai pembuangannya dan tidak menghasilkan emisi karbon saat dibakar, menjadikannya energi alternatif yang lebih bersih dibanding dengan bahan bakar fosil. Dua, peningkatan teknologi dalam dunia otomotif. Pengembangan kendaraan berbahan bakar hidrogen membuka sebuah kesempatan bagi perusahaan otomotif yang berinovasi di masa depan dengan memperhatikan desain yang efisien dan penggunaan teknologi bahan bakar hidrogen yang lebih bersih dan secara berkelanjutan. Next. Dan implikasinya terhadap industri otomotif di global. Menjadi inspirasi dalam dunia industri otomotif dengan adanya kolaborasi antara BMW dan Toyota dalam mengembangkan teknologi hidrogen fuel cell, seolah memberikan sebuah contoh yang nyata bagi perusahaan industri lain. Bagaimana kerjasama dapat menghasilkan inovasi bahan bakar baru di dunia industri otomotif. Kedua perusahaan ini juga sudah membuat kebijakan yang mendukung inovasi dan pengadopsian teknologi baru dengan cepat. Regulasi ini mendorong investasi dan inovasi infrastruktur hidrogen untuk kendaraan agar lebih efisien dan lebih ramah untuk lingkungan. Next. Baik, selanjutnya kesimpulannya akan dijelaskan oleh Andika. Ya, Andika Justin maksudnya. Oke. Dapat kami simpulkan dari kelompok satu bahwa bentuk dari kolaborasi dari kedua perusahaan ini yaitu BMW dan Toyota dapat menjadi contoh bahwa adanya sebuah kerjasama antara kedua belah pihak dapat memunculkan sebuah inovasi yang baru dan juga bermanfaat bagi eh, orang-orang sekitar. Eh, Hal ini bertujuan di dalam pengembangan teknologi yang terfokus di energi terbarukan. Sinergi ini dapat mengurangi dampak-dampak negatif pada lingkungan dan juga menghemat energi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan eh, efisiensi produksi. Lalu dengan adanya penggabungan keunggulan tersebut, BMW dan Toyota dapat membangun sebuah ekosistem inovasi yang dapat mendorong adanya pengembangan teknologi ramah lingkungan seperti eh, bahan bakar hidrogen dan juga baterai solid state. Hal ini mendukung adanya tujuan berkelanjutan global dan juga menciptakan sebuah produk kompetitif. Kolaborasi ini juga dapat menjadi contoh bagi kita bahwa tantangan besar seperti perubahan iklim dan juga keterbatasan sumber daya dapat diatasi dengan pendekatan yang kolaboratif atau kerjasama. Hal ini juga membuka sebuah
peluang inovasi lintas disiplin dan juga menginspirasi industri otomotif untuk berkolaborasi mencapai tujuan yang berkelanjutan. Hal ini dengan adanya kerjasama kita dapat menciptakan masa depan industri otomotif yang lebih berkelanjutan dan juga adanya tanggung jawab terhadap lingkungan. Ini membuktikan bahwa komitmen bersama dapat menciptakan dunia yang lebih baik bagi generasi yang mendatang. Oke, kita next. Oke, selanjutnya ada saran. Dari kelompok kami memiliki 4 saran. Yang pertama adalah meningkatkan kolaborasi lintas perusahaan. Eh, Mengapa? Karena adanya bentuk kolaborasi ini eh, banyak pihak yang diuntungkan dari hasil kolaborasi ini dan juga tanpa kita sadari bentuk kolaborasi ini dapat mengurangi dampak-dampak sesuatu yang terjadi di dalam lingkungan hidup kita masing-masing. Lalu yang kedua ada fokus pada teknologi ramah lingkungan. Jadi karena sudah banyak eh, ya hal-hal yang dipakai manusia merusak lingkungan sekitar, jadi kita harus berfokus atau beralih kepada teknologi yang lebih ramah lingkungan agar secara tidak langsung kita juga ikut merawat lingkungan yang ada di sekitar. Yang ketiga adalah edukasi kepada publik. Edukasi ini sangatlah penting karena dengan adanya edukasi kepada masyarakat umum, masyarakat akan tahu cara memisahkan atau memilah apa yang benar dan apa yang salah dan juga apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki hal yang telah dirusak oleh manusia. Yang terakhir atau yang keempat adalah peningkatan permintaan pasar. Eh, karena bila manusia sudah menciptakan suatu teknologi yang dapat mengurangi hal negatif yang dibuat oleh manusia, pasti orang-orang yang ingin mengurangi dampak negatif pada lingkungan akan berbondong-bondong untuk membeli eh, kendaraan yang dapat mengurangi dampak kepada lingkungan. Jadi mungkin begitu 4 saran dari kami. Oke, boleh next. Dan ini adalah beberapa sumber yang kita pakai sebagai referensi untuk karya tulis ilmiah kami. Oke, sekian atas waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan ini hasil dokumentasi kami lakukan secara daring atau jarak jauh, tetapi kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Oke, terima kasih. Terima Ya, kasih. Terima kasih semuanya. terima kasih.